Lanjut teman-teman. Tema Terima kita, kasih. apakah iblis bisa menyamar menjadi Yesus? Sama-sama Dinda. Iya, Bang Ardi, temanya itu Bang Ardi, moderator itu. Apa? Siap. Baik, Bang. Yang pertama, terima kasih Bang Zuma sudah menginformasikan hal tersebut. Yang kedua, Bang Praidi, siapa nih? Praidika? Halo? Ya, halo, malam. Baik, saya berharap Bang Praidika bisa berdiskusi dengan baik dengan guru kami dan juga berdasarkan dalil gitu kan. Silakan ditanggapi, tema kita adalah iblis bisa menyamar menjadi Yesus. Silakan Bang. Oh iya, siapa yang menarasikan? Buat dulu narasinya dong, masa saya? Baik. Anda kan punya konsep, ya udah narasikan lah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menyatakan di dalam surah Al-Araf, Allah menjelaskan bahwasanya manusia itu ada yang pantas untuk sesat, ada yang pantas untuk mendapatkan kemudian petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, farikan hada wa farikan hakka alaihi muddalalah. Sekelompok manusia itu mendapat petunjuk karena mereka menggunakan akal, dan pantas sekelompok dari manusia itu menjadi sesat karena mereka tidak menggunakan akal. Innahum muttahasus syayatin awliya min dunillah wa yansabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka yang sesat ini menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Lalu Allah mengatakan, wahai anak keturunan Adam, ya Bani Adam. Itu kata Allah tuh. Apa maksudnya seruan itu? Allah mengingatkan, jangan ente tertipu oleh iblis. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana iblis telah menipu kedua orang tuamu, Hawa, Adam dan Hawa, dari surga. Menipu. Menganggap bahwa apa yang datang kepada mereka itu adalah kebaikan. Tapi sesungguhnya itu adalah kehancuran, kebinasaan. Iblis datang kemudian bertopengkan kebaikan. Tapi ternyata yang didatangkan adalah sebuah kebinasaan. Nah, hal yang sama ketika ada perintah, ya Bani Adam la yaftinannakum syaitan. Ini perintah kepada seluruh umat manusia. Yesus dalam skala prioritas kajiannya sebagai guru kepada kaumnya Bani Israel juga pernah menyeru. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Oh ya? Ya, kenapa? Karena akan datang penyesat. Wow. Gimana ciri-ciri penyesat itu? Ciri-cirinya memakai namaku. Penyesat datang memakai nama Yesus Kristus. Ya. Lalu Yesus Kristusnya menyesatkan banyak orang. Di mana itu tertulis? Matius 24 nomor 4, nomor 5. Ada dalil lain enggak? Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Ada enggak dalil yang lebih fantastik daripada itu? Ada. Di mana itu tertulis? Di dalam kitab Wahyu 12 nomor 9. Apa yang tertuang di sana? Naga besar, yaitu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh Aikomeno. Siapa itu Aikomene? Aikomene itu adalah kerajaan Romawi. Naga besar si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi yang dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan para malaikat-malaikatnya. Kristen hadir di Indonesia ini bukan pangkalnya berasal dari kerajaan Belanda, bukan. Awalnya dari kerajaan
kerajaan Romawi. Dan ternyata dalilnya Wahyu 12 nomor 9, naga besar si ular tua yang disebutkan iblis atau setan yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke tanah bersama-sama dengan para malaikat-malaikat iblis tersebut. Berarti kalau hari ini dikatakan mari kita menyembah kepada Kristus Yesus, apakah itu tidak sama dengan mengajak menyembah kepada iblis? Saudara Kristenlah yang sanggup untuk menjawab itu. Silakan. Oke, baik. Mungkin Bang dibuat spesifiknya, karena saya coba mengikuti tadi, dibuat spesifiknya di mana tuduhannya terhadap kekristenan daripada narasi Bapak itu. Coba, Pak. Yang pertama saya ambil dari terakhir. Wahyu 12 nomor 9, setan itu kemudian menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi. Aikomene. Dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi. Bumi, tepatnya di mana? Kerajaan Romawi. Iblisnya dinyatakan begitu tertulis di kitab Wahyu 12 nomor 9. Kenapa ini bisa terjadi? Al-Quran saya mengatakan, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri dengan mulutnya, waspadalah kepada iblis, penyesat, planos, yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Bukan nama Nabi Muhammad, bukan nama Bang Zuma, tapi iblisnya datang memakai nama Yesus Kristus. Hari ini kita bertetangga dengan saudara Kristen. Kristen itu Kristus. Kok bisa? Ya, Kristen pengikut Kristus. Berarti mereka Kristen memakai gelar Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka mengatakan akulah Kristus. Kristen berasal dari kata Kristus itu sendiri. Maka sangat jelas bahwa penyesat itu memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Agama mana yang menyebar ke seluruh dunia dengan memakai nama Yesus sebagai jajanan, sebagai jajaan, dan orang menjajakan kemudian keyakinannya, akidahnya menjadi Kristen karena Yesus yang dibawa-bawa oleh Barat sampai ke Nusantara. Apakah itu salah? Kalau salah, silakan yang benar seperti apa? Dan tolong Anda jawab kepada saya, apakah betul iblis bisa memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Walaupun sebenarnya begini, di dalam bagian awal pernyataan Bang Zuma saya setuju bahwa memang bisa datang penyesat. Makanya tadi saya menunggu adakah tuduhan asli langsung begitu ya dari pernyataan itu kepada kekristenan. Nah itu sebenarnya saya tunggu. Tapi soal akan adanya muncul nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat itu ya. Nah lalu soal pengutipan ayat Pak Zuma ya, dimulai dari Matius pasal yang ke-24. Matius pasal 24 itu lahir muncul dari pertanyaan murid-muridnya. Jadi ayat yang ketiga, jadi ada pertanyaan murid-muridnya begini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia dan kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Artinya, jadi yang ditanyakan para murid adalah sesuatu yang akan terjadi sebagai tanda-tanda di saat menjelang kedatangan Kristus atau juga dalam kesudahan dunia. Jadi bukan sekarang Bang. Apalagi tuduhannya mulai dari Roma atau mulai cikal bakal gereja. Jadi tidak tepat ayat itu karena ayat itu muncul sebagai jawaban terhadap pertanyaan murid-murid saat-saat menjelang akhir zaman kedatangan Yesus dan kesudahan dunia. Jadi tidak bisa itu dikatakan sekarang. Itu pertama. Kedua, lalu pakai ayat yang di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 itu mulai ya. Nah baru ayat yang ke-9. Nah perhatikan, Wahyu itu sebenarnya kitab tentang akhir zaman ya, apokaliptik. Nah lalu kalau Bapak muncul mulai dari ayat 1 itu sudah muncul di sana naga itu.
Ya, jadi muncul naga itu, lalu dia mengejar-ngejar perempuan, lalu perempuan itu pada akhirnya bersembunyi. Nanti boleh belajar sendiri. Ayat yang ke-6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, istilah-istilah 1260 hari atau tiga setengah masa atau 2 masa, 1,5 masa, 1 masa, setengah masa. Istilah-istilah itu ada di dalam Alkitab, kitab Wahyu. Nah, artinya itu sesuatu yang akan datang di menjelang kedatangan Kristus. Jadi itu bukan sekarang. Sementara kekristenan sudah hadir pasca Yesus naik ke sorga. Lalu bilang lagi, kata tadi tentang seluruh dunia itu adalah kekaisaran Roma. Tidak. Ya, perhatikan penggunaan kata itu, penggunaan kata yang Bapak kutip itu tidak mengacu Roma. Atau kalaupun Bapak mengatakan Romawi atau kerajaan Romawi, dalam awal, ya di tahap awal pendirian kekristenan atau lahirnya kekristenan, justru Romawi itu adalah kerajaan yang secara masif untuk menenggelamkan kekristenan, bukan sebagai kolaborasi atau iman Kristen lahir dari kerajaan Romawi. Tidak, justru kekristenan yang ditekan oleh para kaisar-kaisar. Jadi begitu. Nah, artinya pernyataan Bapak, kalau itu mengacu kepada Kristen, sorry, jauh dari teks ayat, konteks ayat, maupun dari historis. Makasih. Oke. Jadi Anda menanggapi kemudian Matius 24. Bagus. Saya berharap saudara saya ini menggunakan akal sehat. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini siapa? Si penanya. Si penanya diminta untuk waspada. Kenapa? Karena terindikasinya penyesat itu datang kepada mereka. Sedangkan tanda kedatangannya itu include dengan berakhirnya kehidupan bumi. Jadi kalau ada yang mengaku aku tetapi tidak ada tanda kedatanganku, waspada, itu bukan aku. Sederhana kok itu. Anda ingin mengatakan itu berbicara mengenai akhir zaman. Betul. Justru karena itulah Yesus berkata, kamu harus waspada. Kenapa harus waspada? Karena banyak penyamar-penyamar mengaku-ngaku aku. Itu pasti dan akan datang kepada kamu. Datang nggak? Datang. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, ada nggak tanda bahwa yang datang itu Kristus asli? Ada nggak? Tidak ada. Nasihat Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Ya jangan percaya. Sederhana bukan? Ketika dikatakan bahwasanya murid di Bukit Zaitun bertanya kepada sang guru ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku apa? Itu dijawab. Apa tanda kedatanganku? Kalau ada yang mengaku-ngaku aku, tapi ternyata tidak ada tanda-tanda kedatanganku, Edis live, maka masuk lu kalau lu berani. Edis live. pertanyaan yang sama, kita live di sini. Kalau dia nggak ngondek masuk sini. Sudahlah akunnya kabur, orangnya juga kabur, nggak berani ke sini. Jadi gitu saudara. Yesusnya yang berkata waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu itu siapa? Orang yang hidup di akhir zaman? Bukan. Tapi orang yang hidup di zaman Yesus. Ada nggak yang datang di zaman Yesus ngaku-ngaku Yesus, ngaku-ngaku bertemu Yesus? Ada. Yang mana itu? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, ada nggak tanda-tanda kedatangan Yesus pada saat makhluk itu datang? Ada nggak? Tidak ada kan? Nggak ada. Nasihat Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Lawong jangan percaya. Makanya setelah kemudian, sabar sedikit lagi. Setelah makhluk ini datang kepada Paulus, apa kata Paulusnya?
Taurat itu sampah. Firman Tuhan itu sampah. Aturan-aturan yang datang kepada Musa tadinya yang kuanggap benar itu ternyata sampah, tinja, kotoran. Hukum Taurat itu tidak benar. Hukum Taurat itu tidak ada yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Akibat apa ini? Sampai Paulus begitu. Akibat kedatangan makhluk yang mengaku Yesus. Lalu setelah kemudian dia didatangi makhluk ini, kemana arah rimbah pengajarannya? Aku diutus kepada siapa? Kepada non-Yahudi. Kepada siapa Paulus pergi? Roma. Maka dikatakan Ekumene. Datanglah kemudian si iblis tua. Melalui siapa? Melalui nabinya. Melalui rasulnya. Iblis itu datang untuk apa? Menjadikan kekaisaran Romawi sebagai pondasi awal penyesatan dunia. Coba Anda pikirkan, kenapa Kristen dan Yahudi hari ini bertentangan? Bertentangan tentang Tuhan, bertentangan tentang kitab, bertentangan tentang agama, bertentangan tentang prosesi ibadah, pertentangan jumlah Tuhan, pertentangan. Ada apa? Ada apa? Kenapa enggak satu rumah ibadah? Kenapa enggak satu Tuhan mereka? Kenapa enggak sama prosesi ibadahnya? Ya karena itu tadi. Ada yang nyamar-nyamar jadi Yesus. Yesus sendiri. Makanya tema kita, bisa enggak iblis nyamar menjadi Yesus? Bisa. Kata siapa? Kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Penyesatnya memakai nama siapa? Yesus. Bergelar siapa? Kristus. Lengkapnya nama penyesat ini siapa? Yesus Kristus. Hari ini pengikut Yesus Kristus siapa? Yang bukan Yahudi. Kristen. Tolong tunjukkan kepada saya pengikut Yesus Kristus yang iblis. Kalau bukan Kristen. Saya tunggu. Silakan. Oke, baik. Bang Zuma, terima kasih. Lagi. Sama-sama. Ya, oke. Lagi ya Pak ya. Jadi Bapak tetap bawa Matius pasal yang ke-24. Nah, kalau Bapak baca secara utuh bagian pasal itu, jadi tanda-tanda kedatangannya itu yang Bapak tadi akan muncul atau tampil, akan ada orang datang memakai namaku, itu satu. Kedua, akan ada deru perang, ada kabar perang, dan akan bangsa bangkit melawan bangsa, kelaparan dan segala macam, penyakit dan segala macam. Nah, lalu ayat 21 begini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Yang artinya di masa yang akan datang itu akan ada sebuah siksaan, ada sebuah derita yang begitu maha dahsyat, bahkan penderitaan itu seperti yang belum pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Itulah masa yang dimaksudkan itu, Pak. Nah, jadi jangan tarik di masa sekarang atau di masa gereja awal itu, enggak. Ya, nah lalu jadi dari situ kita bisa memahami, oh ternyata ini betul di masa yang akan datang. Jadi akan terjadi dulu siksaan yang maha dahsyat itu loh. Nah, oke. Kemudian tadi Bapak masuk itu soal yang tampil kepada Paulus. Oke ya. Jadi begini, para pemberita, para penulis, dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa atau orang-orang yang terlibat di dalam kisah para rasul, semuanya mereka mengatakan bahwa apa yang telah terjadi itu adalah Yesus. Tidak ada komplain, tidak ada bantahan, oh itu bukan Yesus, itu Yesus palsu, itu setan. Tidak ada. Nah, yang menyatakan itu setan adalah Anda sendiri. Jadi silakan Anda menafsir, tapi yang di dalam Alkitab tidak bilang itu Yesus palsu. Tapi kalau Anda tafsir, itu dasar Anda apa, dan itu monggo-monggo aja, tapi bukan itu isi Bible. Dan kalau Bapak tetap ngomong itu, berarti itu bukan Alkitab, itu Bapak ngarang sendiri. Oke, makasih. Ya, sekali lagi saya katakan kepada saudara, tolong materi ini ditelaah dengan menggunakan akal, bukan doktrin dan dogma. Kata Yesusnya kepada pengikutnya yang bertanya di Bukit Zaitun, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri
di tempat yang kudus menurut firman yang telah disampaikan oleh Nabi Daniel. Apabila kamu melihat pembinasa keji, kamu di situ siapa kamu? Murid Yesus. Pembinasa kejinya ini duduk di tempat yang kudus, mengaku rasul, mengaku utusan Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Apa nubuatan Nabi Daniel tentang sang pembinasa keji? Pertama, dia membantah kemudian perkataan sang yang maha tinggi. Paulus membantah hukum Taurat nggak? Membantah. Paulus duduk di tempat kudus nggak? Duduk di tempat yang kudus. Dan dia akan mengganti hari-hari ibadah. Hukum-hukum Tuhan digantinya. Paulus mengganti nggak? Kolose 2 nomor 16. Paulus mengganti hari-hari ibadah. Sang pembinasa keji kemudian menghentikan kurban-kurban hari-hari. Paulus menghentikan nggak? Menghentikan dengan menggantikan satu korban satu seumur hidup, yaitu Yesus. Terbukti nggak itu terjadi? Terjadi. Apabila kamu melihat pembinasa keji. Pembinasa keji ini maksudnya apa? Orang sudah mulai membantah kehidupan orang-orang Israel karena pola keyakinan, karena pola agama. Terjadi nggak itu kepada Bani Israel? Terjadi. Makanya dikatakan oleh Yesus pada waktu itu, jika ada orang berkata kepada kamu dong, jangan katakan Yesus itu pembohong. Kamu di situ ya muridnya. Wah, ini tidak terjadi kepada kami. Ternyata Yesus itu pembohong. Ini harus terjadi karena ini nubuat Yesus kepada muridnya. Apabila pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Paulus datang tuh, ketepak. Hei murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan Mesias ketika aku menuju ke padang gurun Damsik loh. Dia mengutus aku untuk mengajarkan kepada kalian segala sesuatunya loh. Nasihat Yesus kepada muridnya apa? Percaya atau jangan percaya kepada Paulus? Jangan percaya kepada Paulus. Jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, wahai muridku, lihat Kristus Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Kristus Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, Yesus jawab, sebab kalau aku yang datang, maka sama seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatangan anak manusia aku kelak. Jadi kalau tidak ada cahaya seperti cahaya, kedatangan anak manusia seperti cahaya yang memancar dari timur sampai ke barat, jangan ente percaya. Jadi ketika Paulus datang ketapak, murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan guru lu di padang gurun, dalam bilik penjara. Aku bertemu dengan gurumu. Nih 13 buku ku catat ketika aku menerima Injil dari guru lo. Yesus menasihati muridnya apa? Percaya? Tidak, jangan percaya. Makanya Yahudi sampai hari ini nggak jadi Kristen. Tetap aja mereka memegang teguh ajaran yang mereka ambil dari nenek moyang mereka. Mereka tidak menjadi pengikut agama Roma sebagaimana Wahyu 12 nomor 9 tadi. Begitu saudara. Jadi kita berbicara data, jangan dibalik-balik data itu. Kita dudukkan perkara itu sebab sama seperti kilat, memancar dari sebelah timur, melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula lah kedatangan aku. Jadi kalau selain daripada itu, mau mengaku Yesus kayak di padang gurun, di mana kayak, kalau tidak ada seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, jangan ente percaya, itu bukan aku. Karena Yesus mengatakan bahwa penyesat itu memakai namaku. Benar enggak makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus? Benar tidak? Silakan jawab. Oke, baik. Lagi, jadi begini, saya tetap konsisten di dalam Matius pasal 24 sebagai dasar Bapa untuk menyatakan bahwa Yesus mengingatkan atas kedatangan Mesias palsu dan ternyata itu sudah datang. Nah, walaupun ayat itu saya tadi sudah bantah bahwa terlalu banyak kriteria-kriteria yang ada di situ,
bahwa itu belum terjadi saat zaman sekarang, apalagi di zaman awal gereja. Apalagi Bapak tadi kutip kitab Daniel yang dikatakan sana bahwa nanti akan muncul pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Pembinasa keji. Nah, gelar pembinasa keji itu tidak ada tampil di dalam sejarah gereja awal, ya, baik di dalam Alkitab gitu. Tidak ada pembinasa keji di dalam sejarah gereja awal yang disebut, oh ini dia. Nah, apalagi Bapak tuduhkan bahwa itu ternyata, saya bingung. Yang Bapak maksudkan sebagai iblis yang tampil menyamar sebagai Yesus itu, apakah Yesus yang tampil dalam penglihatan Paulus atau Paulus itu sendiri? Itu juga tidak clear. Nah, jadi yang akhirnya itu mungkin merasa, oh inilah bahwa ini sudah tergenapi, itulah Yesus yang tampil kepada Paulus, itulah Yesus yang asing, Yesus palsu, Mesias palsu. Ataukah itu Paulus sendiri yang Bapak tuduhkan, yang mengubah tadi hukum Taurat dan segala macam. Ingat kriteria itu tidak digenapi di dalam diri Paulus. Paulus tidak pernah duduk di bait Allah. Paulus tidak pernah di tempat yang kudus itu lalu sebagai pembinasa keji. Dan kalau mau membaca semua itu kitab Daniel dan baca di dalam sampai kitab Wahyu termasuk di pasal 12 tadi, justru kehadiran pembinasa keji itulah yang disebut antikristus. Kata antikris itu bukan saja melawan tapi mengganti. Dia akan berkata akulah Kristus, akulah Allah gitu loh. Nah, itu tidak disebutkan oleh Paulus gitu. Dan kalau tadi sebutkan lagi itu yang tampil Yesus itu Yesus yang aneh, Yesus yang palsu atau Yesus yang baik gitu kan. Tidak ada di dalam Kisah Rasul pasal 9, hanya Anda sendiri yang ngomong. Itu sebabnya tuduhan Anda dengan tema ini tidak berdasar dan tidak tepat kepada kekristenan. Makasih. Oke. Paulus kita dudukkan sebagai orang yang terindikasi kuat. Karena tak ada lagi yang lain. Duduk di tempat yang kudus, artinya dia mendapatkan gelar sebagai pemuka, sebagai tokoh untuk mengajarkan kebenaran, keselamatan katanya. Rasul gak gampang mendapatkan gelar itu. Dan ini Yesus yang mengatakan kepada muridnya, apabila kamu melihat pembinasa kejinya itu duduk di tempat kudus menurut firman Tuhan. Daniel. Nah, kita lihat dalam Daniel 7 nomor 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ayo. Siapa yang mengajarkan Paulus 13 bukunya ini? Yang memaki-maki kemudian otoritas ketuhanan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang mengajarkan Paulus 13 kitab untuk mengatakan hukum Taurat itu sampah? Siapa yang mengajarkan Paulus 13 buku yang mengajarkan bahwa tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Torah? Siapa? Anda harus menjawab itu. Dia sang pembinasa keji mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Kata Yesus, apabila engkau melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat, maka engkau akan menempati tempat tertinggi di dalam surga. Kata Yesus. Kata Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Menentang ajaran yang maha tinggi yang diterima Yesus dari yang maha tinggi. Akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Siapa pelaku penganiaya murid-murid Yesus? Dia berusaha mengubah waktu dan hukum. Siapa yang berusaha mengubah bahwa hukum Torah itu sudah tidak berlaku lagi dengan matinya Yesus di atas tiang salib? Efesus 2 nomor 15. Siapa itu? Bukankah itu Paulus? Kalau bukan Paulus, lalu siapa, saudara? Daniel 11 nomor 31. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Tempat kudus ini yang dimaksud siapa, Bung? Rumah ibadahnya orang Yahudi. Bolehkah pemakan babi masuk di rumah ibadahnya orang Yahudi? Bolehkah orang bersunat yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi? Nggak boleh. Tapi menurut Paulus, kalau kamu menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Lalu sang pembinasa keji ini menghapuskan korban sehari-hari. Siapa yang menggantikan korban binatang menjadi korban manusia? Inilah yang dimaksud. Jadi kita kembali kepada pernyataan Yesus terhadap muridnya.
Jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Ini nasihat Yesus kepada orang yang jauh setelah Yesus? Enggak dong. Ini ucapan Yesus kepada si penanya yang ada di depannya, yang akan menjadi santapan Kristus palsu melalui nabinya. Jadi Kristus palsu datang kepada nabinya, nabinya datang kepada murid Yesus yang menerima nubuatan tadi. Terbukti nggak itu? Terbukti. Paulus datang setelah Paulus bertemu dengan sosok yang ngaku-ngaku Kristus di padang gurun. Itu fakta. Ngapain Anda kemudian cari di zaman sekarang? Lawang sudah terjadi, sudah tergenapi. Yang datang kepada murid Yesus itu ya Paulus, sang pembinasa keji yang memasukkan aturan-aturan main kepada hukum-hukum Tuhan, 13 kitabnya itu, dan menyesatkan banyak orang. Itulah yang disebut Kristen. Anda coba lihat, ada enggak kemudian sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus hari ini, yang menggantikan kemudian firman Tuhan, yang menggantikan hukum hari-hari, yaitu binatang? Ada enggak selain Paulus? Ada enggak? Jadi ini fakta, saudara. Jangan karena Anda hanya sudah terlanjur jadi Kristen, Anda tidak mau menerima kebenaran. Yesus menasihatkan muridnya ketika ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan siapa? Tanda kedatanganmu. Apa tandanya? Berarti kalau tidak ada tanda itu, yang datang itu bukan Yesus. Ketika ada sosok datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, ada nggak tanda yang Yesus maksudkan? Tak ada. Yesus nggak itu? Bukan. Begitu juga ketika ada yang keluar dari kubur pada hari Minggu, katanya, pergilah ke seluruh dunia. Wah, Yesus datang setelah dia mati. Pertanyaannya, ada nggak tanda itu? Nggak ada. Berarti bukan Yesus. Yang datang kepada Ananias, ada nggak tanda itu? Nggak ada juga. Yang datang di Pulau Patmos, ada nggak tanda itu? Nggak ada juga. Yang datang kepada para murtadin, ada nggak tanda itu? Nggak ada juga. Berarti kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti malaikat-malaikat iblis yang turun menyesatkan kekaisaran Romawi itu memang banyak. Sederhana bukan? Iya, kalau menggunakan akal. Pertanyaan saya kepada saudara. Silakan Anda boleh bertanya Pak, kepada saya. Pak, yuk, saya lupa nanti Pak. Yuk, oke. Ya, Kasih, pertanyaan saya kepada saudara. Apakah kemudian ada informasi baru tentang adanya guru murid-murid Yesus datang kepada di luar daripada 12 murid tersebut? Ada enggak orang yang datang kepada mereka mengaku bertemu dengan guru mereka di luar dari 12 orang ini? Silakan. Oke, baik. Aduh, terlalu panjang Pak, banyak. Saya juga jadi bingung jawabnya ya. Jadi begini, pertama, oke, Bapak sudah mengeliminir, artinya ternyata yang Bapak tuduhkan itu adalah Paulus, ya kan? Sebagai Yesus yang, sebagai penyesat yang memakai nama Mesias atau nama Kristus atau nama Yesus, itu adalah Paulus. Ya, ternyata Bapak tidak berani mau mengatakan itu adalah Yesus tadi, kan? Yesus yang bersuara itu kan? Akulah yang engkau aniaya, Saulus, Saulus itu kan. Nah, berarti kalau Bapak tidak mengeliminir, kalau Bapak tidak menuduh itu salah, berarti Anda setuju bahwa Yesus yang ternyata yang tampil itu adalah Yesus yang benar ya. Oke. Nah, sekarang kita jawab soal Paulus. Apakah Paulus memenuhi kriteria sebagai pembinasa keji? Tidak. Nah, lagi pembinasa keji itu akan muncul dan tampil menurut baik itu Daniel maupun di dalam Matius. Dia harus duduk di bait Allah. Dia harus duduk di sana sebagai penguasa. Dia harus duduk di sana yang mau menyatakan bahwa dialah Allah itu sendiri. Paulus tidak pernah mengatakan itu. Itu kriteria identifikasi pengakuan. Yang kedua, baik itu kriteria peristiwa zaman, peristiwa bangsa, peristiwa kelaparan dan kesukaran yang amat-amat sangat tidak terjadi di zaman Paulus. Nah, sebenarnya Bapak tadi sudah katakan, apakah itu ada identifikasi atau tanda-tanda itu? Bapak jawab bilang tidak ada. Ya, sudah betul. Memang tidak ada tanda-tanda kedatangan Kristus itu di situ. Nah, lalu kenapa harus tuduhkan lagi bahwa ada Kristus yang baru di situ?
Nah, lalu Bapak akan bilang, oh ternyata ya itulah yang salah. Tidak, karena tidak memenuhi kriteria-kriteria itu, Pak. Jadi itu tetap jawabannya. Nah, kemudian soal Paulus mau mengubah, seolah-olah mau mengubah pola-pola ibadat perjanjian lama dan segala macam. Oke, itu betul. Paulus mengakui itu dengan baik, baik di dalam Roma pasal yang kelima, pasal yang keenam, bahwa dia menjunjung tinggi apa itu hukum Taurat. Bahkan di Galatia dia junjung itu hukum Taurat. Hanya yang dimaksudkan oleh Paulus bukan bahwa hukum Taurat itu bukanlah sebagai jalan kebenaran. Sebab apa? Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi begini, aku datang, kata Yesus aku datang. Berarti pada waktu kedatangan yang pertama tadi, yang kita sebut ya, kedatangannya waktu itu di Palestina, itu datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Berarti apakah sudah digenapi hukum Taurat? Menurut pernyataan Yesus yang di pasal 5 di dalam Matius pasal yang kelima itu, ya 17, 18, 19, berarti sudah digenapi di zaman itu gitu loh. Yang mana digenapi? Nah itu kan, yang mana digenapi. Jadi Paulus bukan membuat teologi baru, bukan mau mengubah konsep yang lama, bukan. Tapi atas pernyataan Yesus sendiri, aku datang. Bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Jadi bukan dihapus, bukan ini, tapi digenapi. Apa yang digenapi? Nah ya, kita pernah diskusi itu Pak. Apa yang digenapinya? Jadi Yesus menggenapi sebagai bahwa Yesus sebagai manusia, dia utuh bisa melakukan semua hukum Taurat tanpa cacat celah dalam insaninya, kemanusiaannya. Dia melakukan itu tanpa cacat celah, itu yang pertama. Yang kedua, dia menggenapi itu bahwa kutukan yang dimaksudkan sebagai contoh dalam Ulangan pasal 28 ada kutukan di situ, dan di beberapa bagian kitab Ulangan itu bahwa ada kutukan terhadap orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Nah, Yesus penuhi itu. Apa kutukannya? Nanti kita bicara salib. Walaupun nanti kita udah kejar-kejaran itu di situ lama dulu. Nah, Yesus juga menggenapi bahwa dialah sebagai yang terkutuk. Dia mau menjadikan dirinya menjadi kutukan, tapi bukan karena dosanya, tapi dia menjadi kutuk. Yang di dalam Markus pasal yang 10 ayat 45 itu, ia menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan. Jadi bukan sebagai kesalahan diri pribadi, bukan kecacatan politik, tapi dia datang untuk menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Istilah tebusan berarti menjadi harga, bayar sesuatu yang dibayarkan untuk sesuatu, itulah dirinya. Nah, maka kematiannya itu menjadi tebusan. Nah, jadi Yesus sendiri dalam hukum Taurat sudah tegas, maka itulah yang dibangun kembali oleh Rasul Paulus. Begitu Pak. Oke, makasih. Sorry, mungkin banyak yang lupa. Iya, jadi saudara, ketika ada yang datang mengaku Yesus kepada Paulus, itu pertanyaan saya tolong dijawab dong. Apakah di luar 12 murid Yesus ada orang yang mengaku kedatangan Kristus juga selain dari yang 12 orang ini? Yang ada di Bukit Zaitun adalah murid Yesus, tidak termasuk Paulus. Mereka kemudian ditanya, apabila ada orang di luar kalian mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Pertanyaan saya nih, di luar 12 orang ini yang di Bukit Zaitun ini, setelahnya ada enggak orang asing di luar mereka yang ngaku-ngaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Ada enggak? Kalau ada, siapa orangnya? Silakan. Oke, baik. Jadi saya ini hanya bicara dari apa yang dinyatakan oleh Alkitab, ya. Ketika Alkitab menyajikan perkara perjumpaan Paulus waktu perjalanan ke Damsik, baru saya bicara. Apakah ada yang lain? Alkitab tidak membuktikan, Alkitab tidak menunjukkan. Itu sebabnya ngapain kita bahas itu, ya kan? Nah, jadi ketika itu tiada, apakah itu membatalkan pengalaman Paulus? Ya silakan, kalau Bapak berargumentasi dengan prinsip itu karena tidak ada yang lain, maka ini pun batal. Ya silakan, itu kan Bapak yang buat aturan sendiri. Tetapi kita hanya menerima apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, bahwa memang Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nah, di dalam perjumpaan itu, di dalam seputar semua narasi itu, orang-orang sebagai saksi-saksi historis dari Kristus, tidak ada yang menolak, tidak ada yang membantah.
justru itu diterima. Maka tuduhan bahwa itu Yesus yang lain atau gaib atau apapun itu tuduhan Bapak. Nah, jadi tidak ada itu ya. Nah, itu aja dulu. Mungkin saya lupa. Pertanyaan saya tolong disentuh. Di luar dari 12 murid Yesus yang ada di Bukit Zaitun, 11 murid lah ya. Di luar daripada 12 orang ini yang mendapatkan nasihat, jadi apabila ada orang mengaku berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, di luar dari mereka yang ada di Bukit Zaitun duduk bersama gurunya pada saat itu, ada enggak orang di luar mereka yang ngaku-ngaku bertemu dengan guru mereka di padang gurun, di dalam bilik? Ada Tidak enggak? ada catatan Alkitab, Pak. Jadi Paulus tidak ngaku bertemu dengan Yesus. Nah, oh itu sudah ditulis di dalam kisah para rasul. Kan tadi saya Berarti- sudah katakan. berarti sudah saya di katakan, luar- yang Alkitab catat ada, tapi tidak ada lagi pertanyaan lain. Berarti di luar dari murid yang duduk di Bukit Zaitun itu ada yang bertemu dengan Yesus, namanya Paulus. Betul? Itu sejarah, betul. Betul. Menurut Yesus, kepada murid yang duduk di Bukit Zaitun, percaya kepada Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Yang sebagai untuk tidak percaya itu kalau mengaku Mesias. Itu kalau mengaku Mesias. Nah, Paulus tidak pernah mengaku Mesias. Dan kriteria tadi kan di awal kita udah bicara itu, tuduhan semua kriteria yang Bapak bilang itu. Paulus, Bapak salah konteks, Bapak salah dasar teks. Jadi kalau Gitu. ada orang yang berkata Mesias ada di sini, bukan mengaku dia Mesias. Mesias ada di sini, Mesias ada di dalam bilik, Mesias ada dalam padang gurun. Bukan dia mengaku Mesias. Pertanyaan saya, apakah di luar dari murid Yesus yang duduk di Bukit Zaitun ini ada oknum yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Ada. Namanya siapa? Paulus. Pertanyaan saya, murid Yesus mendapatkan perintah percaya atau jangan percaya? Silakan. Oke, baik. Jadi Paulus dengan jujur di dalam sejarah para murid, para rasul sebagai saksi-saksi tidak dibantah. Tidak dibantah. Kalau Bapak muncul di abad ini untuk membantah itu silakan saja. Berarti itu di luar Alkitab. Jadi itu kan di luar Alkitab. Apa? Paulus tidak pernah dengar, Pak. Jadi nasihat Paulus Yesusnya. tidak pernah mengatakan dia sebagai Mesias. Bung, Kan ini itu bukan ngaku narasinya kan Mesias. bahwa ada Mesias palsu kan? Betul nggak? Saudara, bukan orang itu mengaku Mesias. Orang itu mengaku bertemu dengan gurunya, murid-murid Oh. Yesus. Bapak, sorry Pak, Bapak tak konsisten. Tadi di dalam Matius pasal yang kelima, Bapak tidak konsisten. Saya kejar. Apa itu? Pasal 5 begini. Dengar Pak ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Iya, Kenapa Bapak menghindari itu lagi? betul. Sekarang pertanyaan Jadi, saya, Bapak tidak Paulus konsisten. mengaku, Paulus dengar. tidak pernah berkata akulah Mesias. Bukan Dan mereka akan akunya, menyesatkan banyak orang. bukan. Paulus tidak ada di kriteria itu. Kalau Bapak tak konsisten teks ya Oke, monggo. ada dua hal yang perlu kita pahami di sini, dua sisi. Yang pertama, akulah Mesias adalah orang ini mengaku Mesias. Yang kedua, akulah Mesias, orang ini mengaku Yesus itu Mesias. Yang mana yang Anda ingin bahas lebih dulu? Biar saya kasih data. Sorry, ulang Pak, sorry. Nah, akulah Mesias, maknanya ada dua. Yang pertama, orang ini mengaku dirinya Mesias. Yang kedua, orang ini mengaku Yesus itu Mesias. Boleh jadi orang itu akan berkata, aku bertemu dengan Yesus Mesias loh di padang gurun. Boleh. Boleh juga orang itu mengaku, aku ini Mesias. Boleh. Dan dua-duanya adalah penyesat. Saya ulang lagi. Di luar murid Yesus yang ada di Bukit Zaitun, orang itu di luar dari murid yang di Bukit Zaitun mengaku, aku melihat Mesias di padang gurun, dia adalah penyesat. Atau orang ini mengaku akulah Mesias, juga adalah penyesat. Dan kedua-duanya ini dipenuhi oleh Paulus. Paulus mengaku Mesias, Paulus mengaku bertemu Mesias, dua-duanya dipenuhi oleh Paulus. Silakan tanya saya datanya. Oke, baik. Pak,
Pernyataan dengan dua konsep itu tafsiran Bapak. Tidak Lalu? terdapat di dalam ayat 5 ya. Lalu? Jadi kalau Bapak mengacu ayat 5 itu tidak ada di situ, menjadi Loh, dua kategori. sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata Yesus adalah Mesias. Orang Kristen mengaku Yesus adalah Mesias, betul? Mana ayatnya, Pak? Akulah Mesias. Nah, Aku Yesus. jadi Aku begini. Yesus Mesias. Orang Bapak Kristen salah mengaku nggak memahami Yesus teks. itu Mesias? Saudaraku. Bapak salah memahami teks, Pak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua orang itu mengaku Mesias. Paulus mengaku Mesias. Mau dalil? Jangankan mengaku Mesias, Paulus bahkan mengaku sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus. Ini fakta, ini real. Memang berat karena Anda sudah terlanjur jatuh cinta dengan agama saudara yang mengenakkan itu. Tapi kalau kita buka kaji data, ingat di awal saya sudah mengawali dengan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Bahwa memang iblis itu menjadi pemimpin bagi orang-orang kafir. Dan Yesus mengatakan iblis datang menyesatkan memakai nama dia. Di luar dari 12 murid yang ada di Bukit Zaitun, atau di luar dari murid-murid yang ada di Bukit Zaitun, Paulus mengaku enggak Paulus ini bertemu dengan Mesias? Mengaku. Mengaku enggak yang datang kepada Paulus itu ngaku Mesias? Ya, akulah Yesus yang kau aniaya. Ngaku kan? Ngaku. Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah penyesat. Dan Paulus percaya. Kenapa Paulus percaya? Karena Paulus bukan masuk dalam kategori murid. Oke, sorry Pak. Saya supaya jangan banyak, mohon maaf Pak, bukan mau motong, tapi supaya banyak. Panjang jadi lupa saya. Jadi begini Pak. Ayat yang kelima itu tadi dasar pijakan Bapak untuk membuat tema ini, itu kan sudah tafsiran bebas dan tidak lagi sesuai teks. Di situ saya baca ulang. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus sekali lagi tidak ada di kategori itu. Nah, kalau Bapak bilang, oh karena mengaku ada tadi pernyataan Bapak yang tidak pas. Bapak bilang begini, bahwa yang mengatakan Yesus Mesias itu juga nabi palsu. Nah, di mana ayatnya itu? Oke, Gitu baik. kan? Begini Oke. saudara, dengarkan saya dulu. Gini, ada dua, di luar daripada tragedi di Bukit Zaitun itu ada dua pelaku. Yang pertama, yang datang kepada Paulus itu pelaku. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pelaku. Boleh dikatakan dialah yang menyesatkan banyak orang. Masuk kategori itu enggak? Masuk. Pelaku kedua, Paulus. Menyesatkan banyak orang. Dengan memakai nama siapa? Nama Yesus Kristus. Termasuk enggak? Termasuk. Dua-duanya termasuk. Oknum yang datang kepada Paulus termasuk. Paulus pun termasuk. Mari kita kaji. Makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus ini, apakah itu anak Maria? Bukan. Apa buktinya? Kita lihat di dalam Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa orang banyak. Sesudah itu, Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan? Akhir zaman. Nanti ketika mau kiamat. Kalau begitu, siapa yang datang menyatakan diri kepada Paulus? Itu bukti ya. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti Yesus harus pergi. Setelah Yesus pergi, yang datang siapa? Roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Roh kebenaran atau ngaku Yesus? Ngaku Yesus. Dua bukti akurat. Yang ketiga, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus.
Tergenapi enggak? Tergenapi. Akulah Kristus yang kau aniaya. 3. Yang keempat, di dalam Matius 24 nomor 23 nomor 24, Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat. Dahsyat enggak ketika dia datang hanya berupa cahaya dan suara? Akulah Yesus yang kau aniaya. 4 poin ini tergenapi oleh oknum yang datang kepada Paulus. Sekarang kita bahas Paulus. Benarkah Paulus ini adalah korban yang juga penyesat? Korban dari penyesat yang datang kepadanya sehingga dia juga menyesatkan orang lain. Kita lihat di dalam catatan muridnya. Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Di situ ternyata yang dimaksud Kristus adalah Paulus. 1 Korintus 11 nomor 1 ternyata di situ Paulus mengaku Kristus sesuai dengan original teksnya. Roma 16 nomor 7 ternyata Paulus dengan gamblang dan nyata sekali mengatakan dirinya juga adalah Kristus. Roma 16 nomor 7. Andronikus dan Yunias yang lebih dulu menjadi Kristus sebelum aku. Dan pengikut Paulus pun, jadi Kristus palsu datang kepada Paulus, Paulus juga mendapatkan pengikut namanya Kristen. Ternyata para Kristen ini juga adalah Kristus. Terang dijelaskan dalam Galatia 3 nomor 27, Kristen memakai Kristus. Seorang manusia menggunakan seragam TNI, kalau dia bukan TNI menggunakan seragam TNI, maka dia adalah TNI palsu. Seorang Kristen yang bukan Kristus memakai Kristus, maka Kristen adalah Kristus palsu. Galatia 3 nomor 27. Itu fakta. Jadi sekali lagi saudara, di luar daripada ke-11 murid yang ada di Bukit Zaitun, pertama adalah makhluk yang datang kepada Paulus, yang kedua adalah Paulus, yang ketiga adalah semua Kristen yang ada di atas muka bumi ini tidak duduk di Bukit Zaitun pada saat itu. Tetapi mereka memakai nama Kristus untuk menyesatkan orang-orang di luar daripada mereka, termasuk anak-anak mereka yang baru lahir, mereka sesatkan dengan membawa mereka ke gereja menyembah kepada Kristus. Sekira begitu? Silakan bantah fakta yang saya sajikan ini. Silakan. Baik. Oke, sekarang Bapak mulai balik. Tadi hanya Paulus, sekarang Yesus pun dianggap sebagai makhluk. Ini ya, yang sebagai penyesat, yang mengaku Kristus. Lalu Bapak bertolak dari pernyataan bahwa Yesus sudah bilang bahwa dia pergi dan tidak akan datang. Oke. Nah, Bapak gagal untuk memahami istilah-istilah datang, ya. Jadi kata datang itu, misalnya kata datang bisa juga mau mengacu itu parousia, ya, parousia kedatangan yang kedua itu, yaitu menyatakan diri secara badania. Nah, tetapi ada juga kata datang. Nah, kata datang di situ bahwa dia akan datang, ya, bukan secara parousia, bukan secara daging. Nah, kalau Bapak melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, itu pun disebutkan bahwa dia, karena Bapak tadi kutip di situ ya, di dalam Yohanes pasal 14 bahwa memang mengatakan dia akan pergi kepada Bapa. Tapi saya baca bagian penggalan kalimat juga di situ yang harus Bapak pahami ya. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, itu pun ada pernyataan ternyata Yesus akan datang. Jadi artinya tidak mutlak pernyataan Bapak bahwa kalau dia sudah naik, kalau dia sudah tidak ada di bumi, kalau dia muncul lagi berarti itu bukan lagi Yesus yang sesungguhnya. Justru itu salah. Nah ya, nah lagi apa yang dilukiskan dengan indah oleh Lukas dalam perjumpaan Paulus dengan Yesus itu, sekali lagi Anda yang membantah. Tetapi saksi-saksi Kristus, orang-orang yang ada pada waktu itu, bahkan orang-orang yang sangat-sangat percaya, bahkan orang-orang yang sangat rohani,
pun tidak membantah itu. Tetapi kalau Anda membantah itu Anda sendiri. Saya tidak bisa salahkan, tapi itu adalah Bapak sendiri, ya. Jadi kalau Yesus dan Paulus adalah sebagai Mesias palsu, itu semua kalimat Anda. Tapi sayangnya Pak, Bapak untuk membangun dalil itu, Bapak menggunakan Alkitab. Padahal Alkitab tidak bicara begitu. Justru dengan tegas mengatakan Yesus adalah Mesias, Paulus bukan Mesias. Itu sangat jelas. Kalau Bapak membadalkan itu, Bapak memutarbalikkan Alkitab. Kemudian orang Kristen Bapak sebutkan juga sebagai Kristus. Monggo Pak, buka di layar ini, Kalau tidak cukup bahasa Indonesia, buka aja bahasa aslinya. Apakah betul bahwa Paulus atau orang-orang Kristen secara kaidah penggunaan bahasa Yunani yang benar dan yang baik, apakah betul orang Kristen atau Paulus pernah mengaku sebagai Mesias atau Kristus? Coba buka aja. Jika tidak ada lagi, berarti Pak Zuma, Bang Zuma hanya ngarang terus. Semua tadi saya sudah bantah. Oke, makasih. Oke. Silakan, ada yang bisa buka kamera? Ya, Ahi Ardi, tapadol Ahi Ardi. Tolong dibuka 1 Korintus 12 nomor 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Anggota TNI adalah TNI. Anggota Polri adalah Polri. Siap. Silakan. Ya, silakan. 1 Korintus 12 nomor 27. 1 Korintus 12:27 ya Gurunda ya. Ya. Kok nggak masuk sih lagi? Cek. Mana? 1 Korintus 11:27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini Gurunda. 1 Korintus 12:27. Oh, sorry. 12. Mohon maaf Gurunda. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Masya Allah. Luar biasa. Anggota TNI kan. Anggota Polri, anggota Kristus ya Kristus. Itu yang satu. Kemudian kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Silakan dibuka Dinda. Ada Siap, beberapa data siap. yang kita akan sajikan di sini. Siap abangku. 9:22. Siap abang. Kita buka dulu bentar. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, coba original teksnya ada nggak kata Yesus di situ? Oke, kita cek original teksnya Gurunda sebentar ya. (9:22). Ini ya. Saulos di Malon ini Duma Muto Kai Suni Sunen Yudayos Tous Katoi Kauntas Hen Damaskus maksudnya ya. Damsyik itu ya Gunda ya. Iya. Sumbibason hoti autos estin ho Kristos. Ada nggak Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Keren. Wah ini save dulu bentar. Keren. Masya Allah. Jadi Lanjut, Gunda. Lanjut. Jadi yang diceritakan di sini adalah Saulus yang pengaruhnya besar, yang membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan kalau ya dirinya sendiri itu adalah Kristus. Silakan Anda buka data 1 Korintus 11 nomor 1. Siap Gurunda. Siapa noise ini? Kang, noise Kang. 1 Korintus
11 nomor 1. 11 nomor 1. Siap abangku. Original teksnya atau terjemahnya Gurunda? Iya, nanti masuk ke original teksnya. Siap abangku. Jadilah pengikutku sama seperti Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Waduh, mantap. Coba original teksnya. Ada nggak pengikut, kata pengikut? Pengikut. Nggak ada, yang ada Kristus. Nggak ada Kristus. Nggak ada pengikut. Jadi Nggak ada nih terjemahan ya. yang sebenarnya kalau tidak dipelintir sama lai itu apa? Mimetai mau gineste apa ini? Katos kago Kristo. Ini kalau nggak dipelintir berarti ya teladani aku sebagaimana aku Kristus. Iya juga. Ro- Roma 16 nomor 7. Oh iya benar-benar. Sebentar. Ini Gurunda. Ini betul ini. Ini Kristus betul. Gurunda benar. Karena bukan Kristianos ya Gurunda. Kalau Iya. Kristianos baru pengikut ya. Pengikut. Pengikut. Ini bukan Kristianos ini teman-teman. Wah. Dapat tembakan baru. Sip. Ya lanjut Gurunda. Apa? Roma 16 nomor 7. Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku. Mohon maaf batuk Gurunda. Sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Waduh, nah ada Kristen Gurunda. Ya, Kristen itu original teksnya apa di situ? Dalam menjadi Wah, Kristus. Jadi terjemahan yang sebenarnya apa? Sebelum dipelintir sama lai. Ya Kristus, Mesias. Terjemahan lengkapnya? Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudara. Sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Mesias sebelum aku. Kristus. Menjadi Kristus. Bukan Kristen ya. Kristus ini. Ini original teksnya di sini menggunakan omega, teman-teman. Jadi ini nomina sakranya menggunakan omega. Kristo bukan Kristianos. Lanjut Gurunda. Kita lihat yang terakhir Galatia 3 nomor 27. 86 abangku. Tapi mohon maaf. Agak batuk Gurunda. Galatia berapa Gurunda? 3 nomor Galatia 27. 3 nomor 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kalau orang menggunakan seragam polisi, polisi enggak? Polisi. Tapi kalau dia ternyata bukan polisi tapi menggunakan seragamnya, Berarti polisi polisi nggak? abal-abal. nah, gadungan berarti. Kandungan. Kamu semua yang sudah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Benar enggak orang-orang Kristen ini Kristus? Berdasarkan Iya juga dalil, ya. iya. Wih, iya ya Gurunda. Kok bisa nemu ya Gurunda ini? Lanjut, Berdasarkan Gurunda, Afan. dalil, iya. Tapi faktanya, apakah betul Kristen pemakan babi ini adalah Kristus, Mesias? Ya bukan, berarti Kristen adalah Mesias palsu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu saudara. Jadi kita bernarasi itu bukan asal-asal karena kebencian, enggak. Karena kita sayang malah. Jadi sekali lagi saudara Freddy, bahwasanya ketika Yesus mengatakan kepada muridnya yang ada di Bukit Zaitun, agar mereka waspada kepada orang di luar mereka murid-murid, yang harus diwaspadai ada 3. Yang pertama adalah makhluk yang datang kepada Paulus, yang kedua Paulus itu sendiri, dan yang ketiga adalah Kristen. 3 kelompok ini yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus. Seperti itu. Silakan Anda bantah kalau masih punya daya.
Oke, baik. Pertama, ayat yang Bapak baca di pertama soal konsep tubuh Kristus, ya, itu bukan Kristus, tapi konsep tubuh Kristus. Jadi di dalam pernyataan Alkitab banyak menggunakan tubuh Kristus dan kita menjadi anggota tubuh Kristus, ya. Jadi bukan anggota Kristus. Kenapa Bapak membuang kata tubuh? Gitu ya. Di ayat yang pertama itu. Oke, yang ada di dalam Kisah Para Rasul itu tidak mengacu kepada Paulus. Kata Paulus pun tidak ada di situ. Kalau Bapak mau mengatakan itu adalah Paulus, berarti Bapak juga memaksakan itu. Tetapi konteksnya sudah membuktikan bahwa yang diberitakan oleh Paulus khusus di pasal 9 di dalam Kisah Para Rasul itu justru dia menjelaskan tentang Kristus. Di dalam semua pemberitaan dia pun di dalam seluruh Kisah Para Rasul, bahkan di dalam semua surat-suratnya, bahwa dia mau menyatakan bahwa Kristus itu adalah Mesias. Jadi, kalau Bapak mau mengatakan bahwa Pauluslah sebagai Kristus, Bapak memaksa ayat di situ. Oke. Kalau ketiadaan kata Iosou di sana, ada di sana kata ganti. Jadi kata ganti yang ada di sana tidak mengacu kepada Paulus dan tidak ada kata Paulus juga di situ. Nah, saya kira itu. Maka yang lain-lain pun sama, bahwa penggunaan kaidah bahasa Yunani pun Bapak itu tidak sedang menyatakan sebagai kata benda. Mau menyatakan bahwa Paulus sedang menyatakan kita adalah Kristus, saya adalah Kristus. Itu sebabnya terjemahan LAI dengan kaidah bahasa penterjemahan kaidah bahasa Yunani sudah tepat bahwa itu mengacu, bukan menyatakan bahwa jemaat adalah Kristus. Dari gereja mula-mula, bahkan gereja mula-mula, bukti-bukti historis, bahkan sampai sekarang ini, tidak ada pengakuan apapun yang menyatakan bahwa orang Kristen adalah Mesias, bahwa orang Kristen adalah Kristus, bahwa mereka adalah Mesias palsu. Itu tidak ada. Semua itu hanya tafsiran dari Pak Juma. Itu saja. Oke, makasih. Saya sudah sajikan data. Kalau Anda mengatakan itu tafsir, ya silakan aja. Justru Anda yang menafsir, bukan saya. Silakan, Dida. Gurunda, saya nggak terima Siap. ketika Gurunda dituduh tadi mengatakan itu bukan mengacu kepada apa namanya Paulus. Gurunda, izin Bang Friday, boleh Oke, baik. disimak di sini. Kago ini artinya apa, Bang? Bang? Baik, ya abang aja, bilang aja. Kago itu apa? Ya saya tanya ini. Oh, Anda menafsirkan, Anda mendalilkan kata Kok kago menafsir? juga nggak tahu. Saya bertanya, kago ini artinya apa? Lalu Anda kalau mau menyatakan sesuatu, Ya udah nggak ngerti, ya udah Ada, kago ini kago, ya udah Anda nggak Di ngerti, situ udah. kan ada, Pak. Di Ya situ udah. ada kago. Oke, baik. Ah. Kago ini artinya aku. Ah, Nah, pertanyaan saya, ini kan Kristo. Bentuknya itu genetif atau vokatif atau nominatif atau apa, Bang? Silakan. coba tunjukkan Kristo. aja, tunjukkan di situ biar saya lihat. Ini Kristo, ya ini. Bawahnya itunya, Pak. Ya ini udah dijawab aja. Dijawab dulu, Bang, bentuknya apa? Parsingnya itu yang di bawah, Bang. Iya, pertanyaan saya, ini bentuknya apa? Sesuai dengan pengetahuan Anda. Itu dengan akhiran O itu nominatif. Oke, nominatif ya, Gurunda. Kita baca, Gurunda. Non genetif maskulin singular Berarti jediar. yang Bapak tunjuk Salah, Cok. yang enggak. Kan tadi saya bilang yang O, berarti kan Bang, yang O kan saya sebutkan, yang O itu genetif, tapi apa? Loh, lah iya ini. Bukan yang Kristus. Loh, nominatif tadi. Loh, enggak gini. Maka saya bilang begini. Genetifnya ini, kalau genetifnya O- ke siapa? Sebentar, saya tanya. Genetifnya ini merujuk kepada siapa? Genetif merujuk Ternyata kepada siapa? Abang tukang jebak ya. Enggak. Anda Genetif ini saya. merujuk kepada siapa? Saya tadi Genetif sudah merujuk- bilang. Sebentar. Genetif Pak. merujuk kepada siapa? Jangan Jawab dulu, curang Bang. Dalam dialog. Saya dengan Bang Zuma baik tadi. Anda Waduh. jangan curang dalam. Ya udahlah, Bang Zuma udah tantrum. Lanjut, Bang Zuma. Oke ya, jangan jebak. Itu saya tidak suka. Enggak, dia berbohong, Gurunda. Kristo di situ genetif itu adalah milik dari Kago, Gurunda. Kago itu adalah aku adalah Paulus. Lanjut, Gurunda. Iya, memang Nah, begitu. coba dengan genetif itu, Memang begitu. lalu terjemahannya apa, Pak? Saya mau tanya Anda, terjemahannya apa dengan kasus genetif? Kago Kristo.
Loh, aku Bisa adalah nggak? Kristus. Aku Kristus. Jelas kok itu? Bukan bang. Loh, kok bukan? Itulah bukan. yang saya bilang, penggunaan dengan genetif. Ya, dengan genetif, bukan itu terjemahannya. Oke, Bang. baik. Saya tanya. Apa bedanya Kristus dengan Kristianos dengan Kristo? Apa bedanya? Jawab. Kita mau penggunaan kaidah atau doktrin? Nggak ngerti dia, Bang. Nggak ngerti, lanjut Bang Zuma. Saya tanya Anda, itu abang mau tanya doktrin atau kaidah penggunaan bahasa Yunani? Kok doktrin, ampun. Kan saya tanya, saya mau loh, cuman saya mau menghilang karena abang tukang jebak. Kalau Bang Juma kan bukan tukang jebak. Jadi Ya enak. sudah, diskusi. intinya Anda sudah terjebak. Saya terima kasih. Lanjut ke Bang Zuma. Bang Zuma, Nah, izin, iya, Gurunda. justru itu yang saya tadi bilang, sorry Bang Juma ya. Saya tidak enak dengan beliau ini. Kita dijebak. Tadi saya sudah sempat bilang kalau itu Kristo dengan akhiran O, saya bilang kan, itu nominatif. Ternyata yang Bapak buka yang di bawah. Salah. Akhiran O itu bukan nominatif. Akhiran O itu genetif di situ. Yang Ya, justru akhiran itu os. itu. Salah. Itulah yang tadi Ngomong saya dua bilang. kali, salah 2 kali ini gimana, Gurunda? Bukan, Gurunda ini. bukan. Aduh. Lanjut. Abang tadi jebak saya. Maka saya tidak senang. Saya tidak senang. Jadi lain kali mohon maaf, sorry ya Bang Ardiansa, kita udah lama kok ketemu. Bang Ardiansa, sorry ya. Abang dari dulu ternyata begitu. Saya sampai sudah bilang ini level cerdas cermat TK, kan sudah saya gituin Anda. Ngambek Gurunda, ngambek. Bukan ngambek. Nah, Anda muncul lagi ternyata begitu. Sorry. Kalau Bang Zuma kan santun dari tadi. Saya hormat lah dengan Bang Zuma. Hormat sekali, Bang. Ya. Thank you ya. Sorry Bang Ardiansa juga ya. jadi begini kita. Sorry. Dari kondusif jadi enak. Thank you Bang Zuma. Tadi Oke. tema Bang Zuma itu agak bagus Bang. Tentang hari mualaf itu. Ya kita diskusi bagus lah ya. Karena saya tahu hati Bang Zuma ini kan sebenarnya mau baik di negeri ini kan. Lalu itu muncul. Ya, memang jadi agak polemik. Tapi maksud saya di dalam kaidah abang itu kan ada istilahnya, sorry ya mungkin kalau saya salah dan saya tidak pakai bahasa Bapak, lebih banyak untungnya atau ruginya, lebih banyak baiknya atau buruknya, kan itu kan perlu juga sebagai pertimbangan kan, supaya tepat seperti yang orang bilang win-win solution gitu kan. Jadi enak kita beragama yang berdampingan ini Bang gitu. Mana Bang Zuma? Iya, silakan. Nah ya, jadi begitu Bang. Karena saya coba lihat cuplikan di awal itu, mungkin itu dimulai tahun 2018 ya. Kan itu kan tetap begini, terima atau tidak. Kan kayak dan Abang Zuma tadi juga singgung bahwa kita tidak mengakui Yesus yang lahir atau jadi anak Allah, begitu kan? Kalau itu kita ikut setuju, berarti kita mengakui bahwa ada Allah yang datang atau apalah tadi itu ya. Nah, kalau begitu nanti abang juga akan bantah semua perayaan-perayaan Kristen. Paskah juga. Kalau begitu kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias atau yang mati di atas kayu salib, kita buat lagi hari apa? Nah, itu kan tendensius Bang. Tendensius. Takutnya begini, sorry aja. Saya juga mohon maaf ya. Saya juga senang dengan argumentasi yang santun. Saya juga tidak senang dengan argumentasi yang Enggak, ini mau kabur dari Kristus tadi, Gurunda. Bukan Bang, bukan. Saya pengajar Bang ya. Sorry kalau mau. Saya pengajar. Pengajar kok nggak ngerti bahasa Yunani, pret. Bang, abang boleh diskusi kita soal bahasa Yunani. Cuman saya dijebak tadi ya. Sorry aja. Walaupun saya bukan pintar, saya bukan ahli, tapi saya berusaha belajar. Nah begini, jadi kan, jadi bingung saya tadi mau ngomong jika Bang Zuma ini. Jadi Bang Zuma, kalau begitu dalilnya, berarti nanti semua hari-hari perayaan Kristen pun kan pasti akan dibantah. Nah lalu di dalam agama itu kan pengakuan konsep Tuhannya kan ada, yang Hindu, Buddha, agama-agama yang lain kan juga ada. Nah kalau itu ada berarti juga dibuat hari tertentu untuk membantah itu, seolah-olah kita setuju dan segala macam. Padahal kan kita dalam konteksnya bernegara, bukan sebagai beragama yang sedang berapologet Bang. Kita ini sedang bernegara ya. Saya juga tidak setuju kalau ada dari kalangan kami membabi buta menyerang-nyerang agama abang. Saya juga tidak terlalu setuju. Saya sendiri tidak pernah
dalam dialog kita kan bawa-bawa kitab suci Quran apa begitu, saya tidak mau karena itu ranah abang gitu ya, ranah di abang. Kalau kita duduk santai ngobrol-ngobrol tatap muka boleh, tapi kalau begini kan tidak bagus. Nah itu kesannya bang. Jadi silakan saja, walaupun itu bebas-bebas saja, bebas, tapi kan kebebasan kita tetap ada aturan-aturan bahwa kebebasan kita tidak melanggar haknya orang begitu kan. Nah kalau misalnya begini dibalas teman-teman Kristen, nah lalu dibuat nanti hari tertentu di situ, di hari-hari besar abang lah misalnya begitu, dibuat lagi hari apa begitu, kan tidak enak kita juga. Saya juga tidak setuju itu. Cuman itulah yang mau kita hindarin. Nah ya bang, ya, salam saya, hormat saya kepada Bang Zuma sebagai yang dituakan, dihormati di kalangan abang. Jadi saya tepat rasanya ngomong itu kepada abang. Karena kita ini sudah kondusif. Memang pengaruh TikTok ini kita jadi ribut bang. Ya di akar rumput ribut semua. Yang satu jadi rame, yang satu rame. Serius bang. Baru kali ini saya enak lagi dengan Bang Zuma. Saya senang sekali Bang Zuma. Enak sekali. Ya biasanya kan Makasih, ribut di saudara. mana-mana. Iya senang saya. Cuman tolonglah suarakan yang kondusif itu bang. Ya saya mau abang tanya soal Alkitab, saya kan sangat-sangat open membicarakan, dan saya tidak mau bicarakan agama abang. Saya hormati sekali itu gitu bang. Cuman pesan saya, kenapa tanggal 25 itu harus tepatnya di situ, dan itu kan tahun kan kalender Gregorian gitu kan. Setahu saya kalau salah mohon maaf, setahu saya hari raya atau hari-hari besar yang berkaitan dengan keyakinan abang, agama abang, itu kan bukan berdasarkan kalender Gregorian gitu loh bang, gitu kan. Jadi kami sangat hormat lah di perayaan abang, kami tidak mau ganggu itu. Nah demikianlah maksud saya kenapa harus begitu, dan karena abang sebagai yang ditokohkan sebagai ini, ya menurut saya bang dipikirkan lagi lebih baik banyak ininya apa, lebih baik banyak baiknya atau buruknya. Kan kita sedang menjaga negara kita ini bang. Thank you bang ya, makasih bang. Tadi saya sempat dengar paparan abang. Oke, makasih saudara Freddy. Jadi gini, itu tidak akan pernah muncul hari-hari perayaan Kristen akan dihidupkan juga perayaan dari kami. Itu tidak ada. Kenapa hanya ada tanggal 25 Desember ini? Karena tanggal 20 Desember itu dipercayai sebagai hari lahirnya Allah menjadi manusia, atau Allah memiliki anak. Kecuali orang Kristen ingin jujur mengakui bahwa yang menjadi Yesus itu adalah dewanya orang Roma. Oke, selesai. Selesai. Kita cabut hari mu'allaf itu. Kalau orang Kristen mengakui bahwa lahirnya Yesus di tanggal 25 Desember adalah lahirnya dewa matahari atau dewa orang Athena, aman berarti. Tapi selama mengatakan Yesus anak Allah atau Yesus anak Allah, maka selama itu juga tanggal 25 Desember kami akan putuskan sebagai hari mu'allaf sedunia. Itu kok masalahnya, bukan masalah yang lain. Kenapa bisa demikian? Karena kami didasari dalil. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tansakkul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Anda'au lirrahman walada. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhiza walada. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai hamba. Itu fakta. Jadi kalau dikatakan bahwasanya dewa matahari turun ke bumi jadi manusia, silakan. Tapi kan faktanya enggak. Yang kalian sebut sebagai anak Allah itu Yesus adalah anak pencipta langit dan bumi, yang Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini. Maka kami mencoba untuk menutupi kemurkaan Allah dengan kami mengatakan merayu Allah tanggal 20 Desember bukan kelahiran anakmu ya Rabb, tapi hari lahirnya hamba-hambamu yang ingin kemudian kembali kepada ridhamu, jalanmu. Itu maksudnya.
Bukan untuk membantah Kristen dalam arti kata terjadi sebuah peperangan akidah. Tidak. Dalam arti kata bahwa kalian itu begini. Enggak, silakan tanggal 20 Desember kalian peringati. Tetapi izinkan kami merayu pencipta langit dan bumi. Yang Anda katakan mempunyai anak dengan mengatakan tidak. Bukanlah lahirnya anak Tuhan tanggal 25 itu. Tetapi lahirnya para mu'allaf yang tadinya tidak menggunakan akal menuju kepada makhluk yang berakal. Sederhana kok itu. Kami merayakan, Anda merayakan lahirnya Tuhan kalian, kami merayakan lahirnya saudara-saudara kami. Apakah saling mengganggu? Tidak. Apakah kemudian yang merayakan kemudian Natal mengganggu kami? Tidak. Apakah kemudian kami mengganggu yang merayakan Natal? Juga tidak. Sama-sama hari itu kita bahagia. Orang Kristen bahagia karena menganggap Tuhannya lahir. Kami umat Islam bahagia karena menganggap bahwa itu adalah hari kelahiran saudara-saudara kami yang tadinya kufur, kemudian menjadi beriman sama seperti kami. Bagus gitu? Ya bagus. Sama-sama kita bahagia. Cuman perayaannya berbeda dan kita tidak saling mengganggu. Dengan demikian tak perlu lagi gereja diamankan oleh orang-orang Islam. Hari Natal gereja diamankan oleh umat Islam. Ngapain? Lah umat Islam semuanya sudah sibuk merayakan hari mu'alaf. Kalau ada peledakan gereja bukan umat Islam lagi yang tertuduh, karena seluruh umat Islam sudah ada di masjid merayakan kemudian hari mu'alafnya. Jangan-jangan mereka sendiri yang meledakkan tempat ibadah mereka sendiri untuk memframing orang Islam. Kalau sekarang kan masih bisa tuh, karena umat Islam pada tanggal 25 Desember tidak ngapa-ngapain. Tapi kalau seluruh umat Islam pada hari 25 Desember mereka kemudian terdata di masjid datang merayakan hari mu'alaf dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di rumah ibadahnya orang Kristen, maka tidak bisa lagi dituduh umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam sedang merayakan hari bahagia saudara-saudaranya yang mu'alaf. Begitu saudara. Lain cerita kalau kami merayakan tanggal 20 Desember dengan merusak gereja, dengan merusak ibadah kalian, dengan datang ke tempat kalian merusak acara kalian, ya itu nggak boleh. Saya orang pertama yang melarang. Jangankan seperti itu, Bung. Orang Islam yang menginjak kitab sucinya orang Kristen, satu-satunya manusia di Indonesia yang melayangkan surat pengutukan keras terhadap pelaku hanya Bang Suma. Tidak ada orang Kristen yang mengutuk kemudian dengan melayangkan surat. Cuman Bang Suma yang melayangkan surat. Mengutuk keras tindakan oknum yang menginjak kitab suci orang Kristen. Saya lah orangnya. Apalagi sampai mengganggu rumah ibadah. Gak boleh. Saya orang Islam. Saya Bang Suma akan memimpin kemudian pasukan saya untuk menghalau orang-orang yang membantai atau mengganggu orang Kristen yang sedang beribadah. Saya lah orangnya. Camkan perkataan saya ini. Saya pertaruhkan nyawa saya untuk kemudian menghalau orang-orang yang ingin merusak orang Kristen yang lagi beribadah di gereja. Saya orangnya. Karena itu agama saya melarang. Gak boleh orang beribadah, menyembah kepada Tuhan mereka, kemudian kita ganggu. Kecuali satu, dalam keadaan peperangan. Itu pun diatur dalam Islam. Orang yang beribadah, orang yang berada dalam rumah ibadah, itu tidak boleh diperangi. Gak boleh. Dilarang dalam Islam. Nah jadi tanggal 25 Desember ini positifnya adalah ketika orang Kristen melakukan gerakan-gerakan positif di hari itu, karena itu adalah hari yang mereka muliakan, kami umat Islam juga yang memperingati hari mu'alaf juga melakukan kegiatan-kegiatan positif, membantu anak yatim piatu, menyantuni orang miskin, mendatangi kemudian orang-orang jompo, memberikan bantuan, memberikan kajian-kajian kedamaian dan seterusnya. Gak ada kok. Cuman ya banyak orang sensitif sok belagu kemayu gitu loh. Gak boleh kita ini kan hari ininya saudara kita. Emang kenapa? Kita ngapain? Kan kita gak merusak. Boleh aku nanggap di Bang Juma?